Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak ibu semuanya. Kita hari ini belajar tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Untuk materi ini yaitu diapu oleh Ibu Umi Mujayati SPD dan Ibu Justina Aprelina SPD. Adapun tujuan dari pembelajaran, yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasikan munculnya rasa nasionalisme di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang berikutnya adalah siswa mampu mengidentifikasikan organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia. Oke, sekarang materinya adalah latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya perluasan pendidikan. Pendidikan ini pada masa pemerintah Hindia Belanda, orang pribumi diizinkan untuk belajar atau orang Belanda menerapkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada tahun 1901 yang isinya dari politik etis adalah irigasi atau pengairan. Kemudian yang kedua adalah emigrasi, transmigrasi atau perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah yang lainnya. Kemudian isi dari politik etis atau politik balas budi berikutnya adalah edukasi atau pendidikan. Nah, di bidang pendidikan inilah rakyat pribumi mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan dari golongan rakyat biasa sampai bangsawan. Kemudian organisasi atau yang melatar belakangi berikutnya adalah kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Kenapa mengalami kegagalan? Karena perjuangan di daerah masih bersifat perang saudara atau saling mengadu domba. Kemudian latar belakang yang berikutnya adalah rasa senasib sepenanggungan. Artinya antar daerah masih merasa mempunyai nasib yang sama, yaitu sama-sama dijajah oleh bangsa Eropa. Organisasi berikutnya atau latar belakang berikutnya adalah perkembangan organisasi etnis masih bersifat kesukuan, yang berikutnya masih bersifat kedaerahan dan masih bersifat keagamaan. Misalnya yang bersifat etnis yaitu adanya Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Islamitbon, dan Jong Madura. Kemudian yang bersifat keagamaan adalah adanya Kristiani Jawi, Muhammadiyah, NU, Nersis. Kemudian yang bersifat kedaerahan adalah adanya organisasi Trikoro Darmo, Husni Tamrin, dan lain-lain. Kemudian latar belakang berikutnya adalah perkembangan berbagai paham baru. Yaitu di sini adanya paham baru Islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi. Latar belakang berikutnya adalah berbagai peristiwa yang berpengaruh dari luar negeri, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia yang terjadi pada tahun 1905 dan berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Sedangkan organisasi pergerakan nasional yang muncul pada saat itu, yaitu atau pada abad ke-20, yang pertama adalah organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 sampai sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian muncul pergerakan organisasi berikutnya adalah organisasi Sarekat Islam yang dipimpin oleh Haji Samanhudi. Organisasi ini berawal dari perkumpulan para pedagang pribumi yang terancam dengan pedagang dari Tiongkok dan Arab. Kemudian pedagang pribumi ada inisiatif untuk membentuk Sarekat Dagang
dengan sebutan yaitu Sarekat Dagang Indonesia. SDI didirikan oleh Haji Samanhudi dan RM Tirto Adi Suryo di Solo pada tahun 1911. Kemudian mengadakan kongres di Surabaya pada tanggal 30 September 1912 berubah menjadi SI atau Sarekat Islam. Berubahnya nama bertujuan agar kegiatan organisasi lebih terbuka di bidang yang lainnya. SI dapat menarik perhatian banyak rakyat. Karena apa? Karena sifatnya yang selalu membela rakyat. Sehingga pada tahun 1923 berubah nama menjadi Partai Serikat Islam dengan tujuan akhir yaitu Indonesia Merdeka. Organisasi pergerakan nasional yang berikutnya adalah organisasi Indi Separtit. Organisasi Indi Separtit ini merupakan partai yang pertama kali di Indonesia dan organisasi ini dikenal dengan sebutan 3 serangkai yang didirikan oleh Dawes Dekker atau Danudirjo Setiobudi, kemudian RM Suwardi Suryaningrat dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Organisasi pergerakan nasional berikutnya adalah Organisasi Perhimpunan Indonesia atau yang dikenal dengan PI. Organisasi ini berdiri pada tahun 1908 oleh orang-orang Indonesia atau organisasi PI ini murni bergerak di bidang politik dengan tujuan adalah mencapai Indonesia merdeka. Organisasi ini didirikan oleh Muhammad Hatta, Ali Sastro Amijoyo, Abdul Majid Joyo Adiningrat, Iwa Kusuma Sumantri, Sastro Mulyono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nasir Datuk Pamuncak. Kemudian pergerakan nasional yang terakhir adalah PNI yang dikenal dengan Partai Nasional Indonesia, didirikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927, yaitu dengan tujuan akhir Indonesia merdeka. Oke. Sekarang anak-anakku semuanya perhatikan slide yang terakhir ini. Di sini adalah tugas kalian yang harus kerjakan. Ada 4 tugas. Tugas yang pertama yaitu sebutkan beberapa manifesto atau arah perjuangan Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Yang kedua, manifesto pada tahun 1925 sangat menggugah kesadaran bangsa Indonesia serta sangat mempengaruhi pola pergerakan nasional bangsa Indonesia. Gagasan manifesto tahun 1925 ini menghasilkan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Kemudian, sebutkan hasil Kongres Pemuda I dan hasil Kongres Pemuda II tersebut. Kemudian, tugas yang ketiga, sebutkan beberapa organisasi atau partai-partai yang berdiri setelah didirikannya Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian tugas yang terakhir, amati gambar di samping, yaitu ini tentang dampak atau akibat dari kerja paksa pada masa penjajahan Jepang yang dikenal dengan istilah Romusa. Ini merupakan bukti penderitaan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Kemudian, kerjakan kapan Jepang mulai menguasai Indonesia. Yang B, bagaimana Jepang menguasai Indonesia. Yang C, bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk video pembelajaran kali ini, Ibu tutup dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat belajar anak-anak Ibu dari rumah. Silahkan tugas ini nanti dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.